Cek low, Bismillah. Sudah? Cek low, Bismillah. Mama, kamu mau apa itu? Mau kuliah lagi.
Jadinya tuh cepat banget menyerap, cepat banget memproses. Lama. Udah. Udah. Ambil sih. Aku mau gambar juga. Apa deh? Ini dari kakak. Kan gambar baru. Di jalan itu yang begitu. Itu ada gedang tapi lucu. Nih, ini udah. Alhamdulillah ya pada para peserta yang sudah hadir, Alhamdulillah sekarang sudah ada 31 orang dan insya Allah mungkin nanti sebentar lagi kita mulai gitu ya sambil menunggu peserta masuk yang lain itu ditunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Jangan ribut. Kenapa kan? Ini karena kau bisa. Kau lagi dengarkan ini. Ini tahu. Ada kakak
sama angin. Itu jadi itu begini. Baik ya, sebelum dimulai, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, lebih dahulu kita sapa ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-temannya juga segera cepat bergabung di acara pada malam hari ini, insya Allah. Ini yang paling terjauh, saya pengen tahu dulu ya. Yang terjauh dari mana nih peserta nih? Yang paling jauh dari mana peserta? Silahkan. Yang paling terjauh, apakah ada dari luar kota Subang, Pulau Jawa, Sumatera, atau di mana gitu ya? Silahkan. Sebelum nanti menginjak ke acara inti gitu ya. Boleh berapa orang memperkenalkan diri untuk supaya kita tahu dari mana saja gitu, bukan hanya dari kota Subang misalkan. Halo, silakan perkenalkan, ada dari luar kota Subang, Bapak Ibu sekalian. Masih ini ya, masih mengondisikan Zoom-nya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, perkenalkan diri terlebih dahulu sambil menunggu peserta yang lain gitu ya. Karena pemateri sudah hadir di tengah-tengah kita. Sebelumnya perkenalkan diri, yang terjauh dulu dari mana ini? Boleh silakan dibuka mikrofonnya gitu ya, dipersilahkan. Dan on cam juga boleh, silakan. Apa-apa. Nanti bisa jadi kalau misalkan memperkenalkan diri gitu ya, nanti ada reward dari panitia ya. Jangan sungkan, jangan malu gitu ya. Silakan. Barangkali nanti ada reward dari panitia gitu ya. Atau masih bingung teman-teman sekalian? Atau bisa kalau misalkan masih malu atau masih canggung, silahkan diketik di kolom komentar saja. Barangkali ada yang di luar kota Subang ya. Boleh silahkan diketik di chat gitu ya. Boleh. Nanti dari pihak panitia akan membacakan dari mana yang paling terjauh gitu ya. Bismillah Ustadz. Ya, siap. Terima kasih. Silakan perkenalkan diri dan dari mana asal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia, asalnya dari Bandung, Ustadz. Dari Bandung ya. Alhamdulillah dari Bandung sudah hadir nih. Ahlan wa sahlan ya. Teteh, mudah-mudahan dengan mengikuti acara webinar pada malam hari ini Allah berikan keberkahan, juga limpahan rahmat, juga rizki yang berlimpah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah dari Bandung sudah absen nih.
Mana lagi nih yang dari luar kota Subang ya? Silakan perkenalkan. Kalau di sini saya lihat ada dari Bogor juga, ini betul Bogor asli atau di Subang tinggalnya? Dilihat di Oh ini ya, ada di sebentar suaranya. Eno Dewi dari Sulawesi ya, Selatan ya. Sulsel dari Sulawesi Selatan, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Itu terus ini juga dari Iin Kartinah dari Bogor. Nah, Masya Allah, tabarakallah, ahlan wa sahlan juga. Ini juga dari Ana Waria dari Bogor juga ya, sama ya dari Bogor ya. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian hadirnya di acara ini menambah keberkahan ya. Bukan keberkahannya itu bukan hanya untuk diri pribadi tapi juga untuk keluarga gitu ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin karena sudah lumayan waktu menunjukkan sudah lumayan ya ini. Kita mulai saja ya. Dan alhamdulillah pemateri kita sapa terlebih dahulu. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat-sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang masuk ke Juminar ini. Kita mulai saja acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan atau agenda rutinitas kita yakni webinar ya, webinar online. Yang mudah-mudahan dari webinar online ini menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam semua tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma pada dunia akhir. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini peserta yang hadir itu kurang lebih sekitar ada 33 peserta. Mudah-mudahan 33 peserta ini gitu ya, Allah mudahkan semua urusan rizki gitu ya, keluarganya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, dan juga diberikan keberkahan. Amin amin Allah ya. Baik, supaya sekarang kan kalau kita lihat ya, melihat fenomena hari ini gitu, banyaknya perceraian gitu ya, perselingkuhan, justru itu menjadi fenomena yang memang perlu kita pecahkan, bahwasannya bagaimana caranya untuk memanage keluarga kita seperti yang di judul gitu ya. Di judul webinar ini cukup menarik gitu ya, bagaimana menggapai sakinah hingga jannah. Nah ini perlu keilmuannya juga. Nah, mungkin nanti kita akan dengarkan dari pemateri kita pada malam hari ini gitu ya. Beliau juga guru saya langsung gitu ya, yang akan memberikan materi gitu ya. Beliau juga di pakar parenting gitu ya,
tentang keluarga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau pada malam hari ini betul-betul diserap, diaplikasikan. Juga teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian, disiapkan penanya gitu, disiapkan telinganya, fokus untuk mendengarkan keilmuan yang akan diberikan oleh Ustadz kita atau pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin kita langsung saja dengarkan dari pemateri kita tentang bagaimana menggapai sakinah hingga jannah. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan ke Ustadz Totong Munandar Hilmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terdengar suara saya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayati liqaumin yatafakkarun. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ustadz Cepi, Pak Agung, dan semua panitia di malam hari ini. Wabil khusus yang saya banggakan, teman-teman peserta webinar. Dan Alhamdulillah di malam hari ini saya lihat ada teman-teman kita yang di luar kota Subang, bahkan di luar Pulau Jawa. Ahlan wa sahlan, semoga kehadiran sahabat di malam hari ini memberikan sebuah bukti bahwa memang kita ingin hidup ya senantiasa dalam bimbingan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun majlis ilmu yang kita adakan sedikit banyak akan memberikan insight kita kepada kita bahwa memang hidup harus siap dengan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah untuk kita sekalian yang senantiasa sabar dan istiqomah dalam melaksanakan syariat-syariatnya. Tema kita malam hari ini luar biasa ya, karena sudah ada di ranah hati ya, di ranah jiwa kita. Teman-teman yang sudah menikah ya, mari kita kuatkan kembali tujuan kita menikah, dan bagi teman-teman yang belum, jadikan ini sebagai sebuah trigger ya, bahwa memang menikah itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Jadi jangan terlalu lama ya menunggu, terlalu lama mencari, terlalu lama berekspektasi ya. Lakukan, berdoa kepada Allah ya, segera diberikan jodoh yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali host mohon di-share PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Semoga nanti menjadi panduan dalam diskusi kita malam hari ini. Ya, judulnya sudah sangat jelas ya, menggapai sakinah hingga jannah. Karena rumah tangga yang dibangun dengan orientasi ukhrawi ya, atau sampai ke surga nanti, itu otomatis di dunia pun mereka akan merasakan sakinah. Jadi kalau sakinahnya hanya untuk
Di dunia saja ya belum tentu nanti di akhirat mendapatkan sakinah atau kenyamanan, ketentraman bersama pasangan di surga. Sebetulnya yang menjadi landasan dilanjutkan, yang menjadi landasan kita di dalam di dalam pembahasan malam hari ini adalah eh, Allah Subhanahu wa taala ya sudah menyampaikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya. Masuklah kalian ke surga bersama pasangan-pasangan kalian. Artinya apa? Pasangan yang Allah titipkan kepada kita hari ini. Ya, teman-teman sebagai suami dapat titipan dari Allah seorang istri. Teman-teman seorang istri yang dapat titipan seorang suami. Atau nanti menjadi mimpi-mimpi besar beberapa hari kemudian teman-teman mendapatkan pasangan. Sesungguhnya itu adalah satu proyek yang memang nanti Allah siapkan untuk hari ini di dunia dan juga sampai nanti ke surga. Makanya mulai sekarang ya harus dibayangkan gitu bahwa wajah istri, wajah suami itu nanti akan menemani teman-teman sampai ke surga. Ya, amin. Maka tentu saja untuk membawa proyek besar sampai ke surga bersama orang yang kita cintai, yang kita sayang ini bukan sebuah hal yang mudah. Betul kata Ustadz Cepi, nanti ada ilmu-ilmu yang harus kita miliki karena bagaimanapun di menikah itu adalah ibadah yang paling lama waktunya dan menikah itu tidak ada ilmu khusus yang memang kita dapatkan di dunia sekolah ataupun kampus atau pesantren gitu. Karena nanti pernikahan itu menggabungkan antara syariat yang Allah dan Rasul tetapkan dan fakta yang kita hadapi di kehidupan nyata. Itulah makanya teman-teman sekalian, sehebat apapun teori pernikahan yang kita pahami, mungkin teman-teman sudah ikut webinar, seminar offline tentang pernikahan, ya, segala macam diikuti, baca buku, ya, dari berbagai karya guru-guru kita. Sesungguhnya tanpa ada kesabaran untuk menerima fakta di lapangan dengan pasangan yang Allah titipkan, yaitu sesungguhnya tidak ada manfaatnya dalam pengertian tidak ada gunanya gitu. Makanya di malam hari ini saya hanya sedikit saja menyampaikan karena yang paling banyak teman-teman dapatkan di sumber-sumber yang lain. Tapi paling tidak kita adalah orang-orang yang ingin mengimplementasikan syariat itu ke dalam hidup yang Allah titipkan kepada kita dalam berumah tangga. Nah, maka kita paham bahwa orang ini akan berjalan sesuai dengan tujuannya. Orang ini akan optimal melalui sebuah perjalanan kalau dia jelas akan kemana. Ya kalau teman-teman semua naik motor, kemudian starter berangkat, ditanya mau kemana, nggak tahu, pokoknya pengen berangkat, weh. Nah berarti nanti di perjalanan pun tidak akan baik gitu. Suka-suka nanti berhenti di mana, bahkan mungkin nanti tidak punya perkiraan akan sampai di mana jam berapa karena tidak ada tujuan yang jelas. Ya, makanya menikah itu pun harus ada tujuan yang jelas. Kenapa saya harus menikah gitu? Atau kenapa saya menikah dengannya hari ini? Karena ya betul jodoh itu takdir dari Allah, tetapi ketika itu sudah kita jalani, maka tujuannya apa gitu kita menikah? Ya, jangan-jangan tujuan kita hanya mengubah status gitu. Dari gadis menjadi istri, dari bujangan menjadi suami, itu tidak salah, tetapi rasanya terlalu terlalu sempit kalau tujuan menikah sekedar untuk mengubah status. Emang ada saya sering mendapatkan satu obrolan dengan para orang tua gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman, ada orang tua yang ingin segera menikahkan putrinya. Saya bilang, Pak, jangan, orang sudah bilang rusuh-rusuh gurung gusuh gitu ya. Pak, jangan istilahnya terburu-buru gitu, harus difikirkan matang-matang. Iya, saya pengen anak saya berubah status gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita ubah paradigma berpikir itu bahwa kita menikah itu punya tujuan yang
yang jelas. Baik, selanjutnya ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Yang pertama adalah ini, memenuhi tuntutan naluri. Kita manusia normal, manusia yang memang memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian kita juga diciptakan Allah berpasang-pasangan, ya, yang saya sampaikan dalam ayat di mukadimah tadi. Kemudian juga teman-teman yang alhamdulillah hari ini paham dengan Islam, ya, dalam pergaulan kita diajarkan untuk menundukkan pandangan. Itu juga sampai kapan kita menundukkan pandangan ke semua orang? Kan tentu ketika kita menikah itu sudah apa ini maksud dengan menundukkan pandangan? Jelas karena kita melihat seseorang yang tidak layak untuk kita pandang. Maka ketika menikah ada nanti satu fase di mana kita bebas aja memandang pasangan kita gitu ya. Yang istri menatap suami, yang suami menatap istri, itu halal gitu, tidak ada larangan apapun gitu. Asal jangan GR gitu ya kalau dipandang oleh pasangan teh gitu. Itu sebagai sebuah hal yang lumrah begitu. Ya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah rumah tangga yang Islami itu kan jelas direncanakan. Tidak mungkin kita memiliki pasangan, istri atau suami, kemudian kita punya anak yang soleh-soliha, orang anggap rumah tangga kita Islami, tanpa adanya lembaga pernikahan yang kita siapkan. Tanpa ada tujuan bahwa kita ingin seperti itu. Ya, memang manusia ini Allah ciptakan sebagai pribadi yang harus berkembang biak begitu ya, harus memiliki keturunan. Tetapi kan ada payung dalam menaungi keturunan yang Allah berikan kepada kita. Prihatin ya hari ini, tadi kata Ustadz Syefi di awal ada fenomena selingkuh ya, fenomena angka perceraian tidak berkurang malah mungkin meningkat gitu ya. Ada KDRT, anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak tumbuh dengan sewajarnya. Karena konsep membangun rumah tangga Islam itu tidak dibangun sejak awal begitu. Ya. Kemudian jelas ini meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para bujangan ya, mohon maaf ketika antum punya rezeki seberapapun, yaitu untuk diri sendiri saja waktu masih bujangan. Ketika menikah, kemudian punya keturunan, ternyata uang yang Allah berikan kepada kita sesungguhnya nanti menjadi pokok-pokok ibadah kita. Kenapa? Sebaik-baik sedekah diberikan kepada keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Nah, jadi ibadah itu akan lebih terasa nikmat manakala kita sudah dalam sebuah lembaga pernikahan, ya. Untuk ikhwan, untuk para suami, sholat 5 waktu kita ke masjid, namun ada bagian-bagian sholat sunnah yang bisa kita kerjakan di rumah, dan mungkin nanti dalam tahajudnya berjamaah dengan pasangan, dengan anak-anak kita, itu Masya Allah kenikmatan yang luar biasa. Yang kelima adalah untuk memperoleh keturunan yang soleh. Ya. Fenomena perzinahan atau berhubungan suami istri di luar nikah, yang kemudian menghasilkan, mohon maaf ya bahasanya apa, kemudian ada keturunan ya, karena malu, karena ini aib, mereka tidak siap, akhirnya digugurkan atau nauzubillahi min dzalik atau dibuang ya, bayi yang baru lahir. Mungkin saya pribadi sebagai orang tua gitu ya, kadang sedih gitu melihat ada bayi di tempat sampah, ada bayi di semak-semak gitu kan. Ini Allahu Akbar, ini perbuatan siapa yang begitu? Nah, makanya berharaplah nanti dalam menikah kita diberikan keturunan yang soleh ya, karena baginda juga sudah menyampaikan nikahilah perempuan yang kamu cintai dan kemudian memberikan keturunan. Agar apa? Agar nanti umatku di surga adalah umat yang paling banyak ya dibandingkan dengan umat nabi-nabi yang lain. Nah, selanjutnya Ustaz, teman-teman sekalian, nah mohon maaf mungkin ada di antara teman-teman malam ini ada yang belum menikah ya, tetap aja jangan jangan putus harapan untuk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada asalnya kita adalah orang-orang yang sudah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mangga dibuka ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya,
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Ini ayat yang seringkali kita dengar, kita baca dalam masalah membangun rumah tangga. Nah, kata ayatihi, tanda-tanda kekuasaan, sesungguhnya kalau teman-teman membaca di Al-Quran kalimat ayatun atau ayatun, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Diharapkan dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah ini akan mendekatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan dalam ibadah sunnah sholat gerhana, itu kan Kanjeng Nabi menyebut dengan kalimat ayatani min ayatillahi, 2 tanda kekuasaan Allah dari sekian banyak tanda kekuasaan Allah. Dengan sholat gerhana kita lebih dekat dengan Allah. Ada fenomena alam ya, yang terjadi. Bukan dengan gerhana kita menabuh kentungan, kita bersembunyi di kolong meja, enggak. Tapi kita harus takbir, sholat, bersodakoh dan lain sebagainya, berdoa begitu. Nah, begitupun pernikahan. Allah mengungkapkan dengan kalimat ayatihi. Artinya dengan menikah itu kita makin dekat dengan Allah. Jangan kemudian dengan menikah malah lebih jauh kepada Allah. Dulu soleh-soleha, ketika menikah ya ternyata malah berubah menjadi lebih buruk. Oh, berarti pernikahannya bukan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwajan, sudah berpasangan Allah menciptakan kalian. Ya, jadi tinggal bagaimana kita berikhtiar bagi yang belum untuk dibimbing oleh Allah menemukan jodohnya yang terbaik, nanti kita bahas. Litaskunu ilaiha. Nah, kenapa kita menikah? Karena untuk merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan. Jangan kemudian dengan menikah malah tidak bahagia, tidak tenang, ya. Kita malah tidak nyaman menghadapi hidup, ya, karena berpasangan dengan seseorang begitu ya. Enggak, justru dengan menikah harusnya litaskunu, agar kalian bisa merasakan sakinah. Dan sakinah itu kan kenyamanan di hati, bukan pada teori, ya, bukan pada kata-kata, tapi adanya di hati yang namanya kenyamanan itu. Litaskunu ini kan menggunakan fi'il mudhari. Mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab, litaskunu itu kan fi'il mudhari dengan ciri ta di depan, yang artinya adalah sekarang dan selanjutnya, hari esok. Artinya apa? Menyamankan keluarga itu adalah pekerjaan kita hari ini yang akan datang. Nyaman tidak nyaman kembali kepada ikhtiar kita. Bagaimana suami nyaman melihat istrinya, bagaimana istri nyaman melihat suami, semuanya pakai ikhtiar gitu. Maka nanti kita ketemu dengan hadis-hadis ya, ketika suami pergi jauh ya, jangan langsung masuk rumah, dikabari dulu bahwa dia mau datang ke rumahnya. Maka nanti sang istri bersolek dulu, berdandan dulu, merapikan rambut dan sebagainya. Agar apa? Suami merasakan ketenangan. Wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Allah ciptakan untuk kalian apa? Mawaddah. Ya, rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, dengan pernikahan kita merasakan kenyamanan, merasakan cinta, merasakan sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menaungi sayangnya pasangan kepada kita maupun sayangnya kita kepada keluarga kita. Inna fi dzalika la ayati liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya hal ini dalam pernikahan ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang berpikir. Jadi sesungguhnya nikah itu tidak hanya karena hawa nafsu, ya, karena syahwat, karena tuntutan biologis. Tapi bagi orang yang beriman, menikah itu adalah tanda dia memikirkan tentang dirinya, tentang kehidupannya, dan tentang masa depannya. Selanjutnya, Ustaz Cepi mohon dialihkan dan teruskan ini terjemah yang tadi. Rasulullah pernah menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah, an-nikahus min sunnati falam ya'lam bi sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak melakukan sunnahku, maka dia bukan umatku, ya. Jadi nikah sunnahku kata Nabi.
Barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan dari umatku. Hanya problemnya adalah ada orang yang tidak menikah atau belum sempat menikah dalam hidupnya, bukan benci kepada sunnah. Ada, kan mungkin tidak sempat, ya. Mungkin keburu Allah takdirkan wafat. Paling tidak kita yang diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa nikah itu satu paket dengan syariat-syariat yang lain sebagai sunnah, gitu kan. Dulu ada sahabat yang tidak mau nikah, ya, karena ingin menyamai ibadahnya Rasulullah. Dia beranggapan dengan menikah ibadahnya akan terganggu, gitu kan, ya. Tapi dengan hadis ini dipatahkan bahwa aku juga menikah dan nikah adalah sunnahku, ya. Kemudian berikutnya, next. Teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menikah dengan siapa, gitu kan, ya. Karena mohon maaf, seringkali ekspektasi kita ini selalu ketinggian, ya. Apalagi teman-teman yang belum menikah, ya, yang bujangan, yang masih gadis. Terkadang, oh nanti calon istri saya harus tingginya 170 misalkan. Kulitnya putih, rambutnya sepinggang, kayak model sampo gitu, ya. Harus bisa itu, bisa ini. Nah, itu sebetulnya di awal mungkin wajar, tapi kemudian di fase usia dewasa nggak usah lagi lah dimunculkan harapan-harapan yang terkadang mengganggu hati kita. Atau sebaliknya, akhwat berekspektasi nanti suami saya tingginya harus 175 minimal, berat badannya 80 kg, hafal 30 juz, satu bulan gajinya minimal 20 juta gitu, ya. Pendidikan S3 di Jerman misalkan. Pertanyaan saya, kalaupun ada nanti ikhwan seperti itu, mau nggak sama akhwat, gitu kan? Atau dibalik tadi, kalau ada perempuan model begitu, mau nggak sama uh, bujangan tadi. Jadi kita menikah itu dengan pilihan Allah, ya. Bukan dengan orang yang di alam hayalan kita. Karena pada akhirnya kita juga melihat siapa calon pasangan kita. Kan dalam prosesi khitbah saja, khitbah itu meminang, ya. Nabi pernah bertanya ke sahabat, apakah kamu sudah melihat wajahnya? Kata sahabat, belum. Ayo lihat dia, gitu kan. Saking Nabi ingin memastikan bahwa dia nikah itu dengan orang yang memang kita tahu begitu. Nah, pada akhirnya nanti ketika kita menikah, ya, dengan siapapun, itulah yang disebut dengan pilihan Allah, begitu, ya. Karena se sehebat apapun teman-teman bikin CV, bikin biografi, ya, maaf, biodata gitu, ya. Kemudian ditukar-tukar karena ingin proses ta'aruf, ya, tidak seperti yang lain berpacaran gitu kan. Tetapi pada akhirnya kan tetap Allah yang menakdirkan bahwa nanti pasangan kamu itu seperti ini gitu, ya. Next, kita akan paham bahwa setelah kita menikah dengan pilihan Allah, ini yang menjadi pedoman kita. Dalam surah An-Nur 26, Allah berfirman, Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ini sudah rumus Allah untuk kita, gitu. Tinggal kitanya harus meyakinkan, memantaskan diri bahwa saya adalah laki-laki yang baik. Saya adalah perempuan yang baik. Yang nanti Allah akan pasangkan dengan sesuatu yang sekufu, sederajat, seirama dengan diri kita. Harus yakin bahwa kalau teman-teman adalah orang yang baik, Allah akan pertemukan dengan orang yang baik, begitu. Makanya dalam proses nanti menjelang pernikahan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Khiyar itu memilih itu diperbolehkan, ya. Jangan karena kita merasa sudah yakin ingin menikah tanpa khiyar, tanpa memilih, ya itu juga salah. Karena bagaimanapun menikah itu kan umurnya lama, tidak untuk 1-2 hari, ya. Tidak untuk 1-2 bulan, tidak.
nikah itu selama-lamanya. Apalagi teman-teman sudah dipahamkan dengan judul bahwa kita akan sakinah sampai ke surga. Andaikan ya kita berharap umur panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya selama itulah kita akan bersama dengan pasangan kita, ya. Selanjutnya, teman-teman sekalian, baginda Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya. Ini seringkali disampaikan atau mungkin teman-teman sering baca nih hadis, ya. Tunkahul mar'atu li arba'in limaliha walihasabiha wa jamaliha walidiniha. Dinikahinya perempuan itu karena 4 hal. 1 karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Silahkan mau karena apa, bebas, kita diberikan pilihan. Saat saya menikah karena dia orang kaya, seorang laki-laki kaya, silahkan. Dia perempuan kaya, silahkan. Dia bangsawan, Ustaz, darahnya biru. Makanya kalau dia jatuh itu biru darahnya. Ya, keturunan keraton mana gitu, ya. Silahkan nikah sama putra gubernur, nikah sama anak Raja Hasan Bolkiah dari Brunei, silahkan. Kita bebas untuk memilih itu. Karena kecantikannya, silahkan juga. Bujangan pengen nikah dengan gadis yang cantik, manusiawi, silahkan. Gitu. Ya, kan kesan pertama itu kan pada pandangan fisik, gitu kan. Makanya yang keempat, lidinnya karena agamanya. Nah ini, Nabi kasih 1 poin di akhir karena agamanya. Dan Kanjeng Nabi menyampaikan, fadfar bidatiddin taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya. Ini yang bikin kalian beruntung, yang kalian bahagia. Kenapa? Nikah karena harta, harta bisa habis. Nikah karena keturunan, bisa berubah status. Nikah karena kecantikan, karena gantengnya, bisa berubah. Ya, ada gadis cantik, hari itu dia temui untuk dinikahi, sorenya gadis itu, mohon maaf, nabrak tiang listrik, kemudian jadi wajahnya tidak simetris lagi, kan gak cantik lagi. Makanya nanti patokan kita adalah, kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Insya Allah dengan agama akan awet. Ya, harta di tangan orang yang punya agama, berkah hartanya. Keturunan di tangan orang yang punya agama juga akan dijaga untuk kemaslahatan orang lain, bukan untuk membanggakan keturunannya. Ya, kecantikan, ketampanan, dari agama itu akan cantik dan tampan selamanya, karena nanti yang muncul adalah dari dalam, gitu. Ya, jadi bagi teman-teman yang Allah belum takdirkan menikah, tetap agama menjadi patokan kita dalam melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ini syariat yang Allah berikan kepada kita. Coba perhatikan. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini konteksnya perang, ya. Sesuatu yang mungkin bagi sebagian kita berat untuk menjalankannya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah kalimat yang berikutnya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada ia amat baik bagimu. Misalkan dalam pernikahan. Teman-teman mau menikah dengan seseorang. Teman-teman kemudian istikharah, ya, minta pilihan kepada Allah, konsultasi kepada guru-guru, ya. Kemudian kita menjatuhkan pilihan kepada pasangan tersebut, ya. Bisa jadi mungkin di awal ada ketidaksukaan, ya, ada ketidaknyamanan, ada ketidakcocokan. Tapi semua orang sudah bahagia melihat kita akan menikah dengannya. Maka bisa jadi itu lebih baik buat kalian, ya, kata Allah begitu. Atau bisa jadi yang kalian cinta mati kepada orang itu, ya, bahkan apa kata anak sekarang, bucin ya Ustaz Cepi, ya. Pokoknya mah, wah, kaulah segalanya, begitu. Kaulah hidupku, kaulah, begitu, ya. Bisa jadi ini jelek buat kalian. Makanya sekali lagi,
Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu apa yang tidak kamu ketahui. Makanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti sudah punya calon, ya. Tetap aja berpasrah kepada Allah. Mohon diberikan petunjuk, mohon diberikan bimbingan ya Allah. Ini adalah pasangan yang terbaik menurut kamu, menurut engkau ya Allah. Maaf ya kok, dengan baik kamu gitu. Dan sekarang yang sudah menikah pun tetap minta sama Allah. Allah jadikan pasangan saya adalah orang yang terbaik buat hamba yang telah engkau pilih selama ini. Meskipun tadi mungkin masih banyak kekurangan, ya, banyak kealpaan, tak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sepi ya. Mudah-mudahan masih pada melihat saya sayup-sayup kali ya. Mudah-mudahan ini masih terus berlanjut ya. Sampai subuh ya Ustaz Cepi ya? Oh enggak ya? Siap. Bentar lah. Jangan. Oke. Nah ini Baginda menyebutkan dalam sebuah hadis ya. Riwayat Imam Baihaqi. Idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfaddin. Masya Allah. Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, setengah agamanya. Falyattaqillah binisfil baqi. Bertakwalah pada separuh yang lain. Jadi nikah itu ya dianggap sebagai satu proyek menyempurnakan setengah agama. Maksudnya apa? Di nikah itu ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di nikah itu ada banyak syariat yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Banyak problem-problem di rumah tangga yang nanti akan diatur oleh agama ini. Maka dapat dibayangkan kalau kita menikahnya dengan cara yang baik, ikhlas karena Allah, disitulah kita merasa, alhamdulillah ya Allah, saya sedang menyempurnakan setengah agama saya. Apa selebihnya? Falyattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa ini merupakan bekal yang paling efektif di dalam mengarungi rumah tangga. Ya, kalau ini akhwat nih ya, yang kemarin menikah kemudian dapat apa hantaran ya, ada mahar, ada hantaran ya, entahlah maharnya berapa gram emas atau berapa kilogram emas kemudian ditambah dengan hantaran-hantaran yang berderet-deret yang dibawa oleh sekampung gitu ya, yang nanti kalau dikumpulkan sekamar penuh itu akan habis dalam sekian waktu. Tapi ada bekal yang paling awet, yang paling efektif, yang paling luar biasa, yang tidak pernah kadaluarsa. Apa itu? Watazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik bekal adalah takwa. Nikah itu banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, betul tadi ada fenomena KDRT, fenomena perselingkuhan, ya. Fenomena gugat cerai karena urusan-urusan duniawi, itu kan karena takwanya sedang bermasalah gitu. Ya. Saya pernah baca beberapa apa ya, beberapa riset lah ya. Ternyata di luar negeri maupun di Indonesia bahkan Jawa Barat atau dimanapun itu terkadang faktor pertama perceraian itu karena ketidaknyambungan ya, ketidakharmonisan gitu antara suami dan istri. Ya, karena barangkali egonya masih dipertahankan oleh masing-masing sehingga tidak berserah keduanya kepada Allah sehingga satu ingin menang ya, satu nggak mau kalah dan seterusnya. Nanti ada faktor ekonomi perceraian itu, kemudian ada juga faktor asmara ya karena medsos yang menjanjikan intimate di dalam berkomunikasi itu juga mesti kita waspadai dengan sebaik-baiknya. Maka falyattaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Ya, saya lagi tadi baca berita tentang kasus pembunuhan, ya. Itu ternyata pelakunya suaminya atau pelakunya adalah istrinya. Masya Allah, ini ada apa dengan dunia ini? Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan, ya. Termasuk dalam mengarungi rumah tangga kita ingin takwa sebagai bekal kita. Berikutnya teman-teman sekalian, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ini saya ingin menggarisbawahi buat teman-teman yang ada yang belum menikah nggak di ruang webinar ini?
Ada. Nah, ini yang paling duluan menjawab, saya doakan segera ya. Insya Allah. Mudah-mudahan tahun depan. Berarti sebulan lagi tuh ya, Teh. Nikah nanti. Amin. Amin ya Atau Allah, mau amin. besok? Atau mau besok? Enggak lah ya. Dipersiapkan dulu segala sesuatunya. Ini khusus kepada para ikhwan ya, yang kadang-kadang eh, apa maju mundur, nggak cantik ya ganteng gitu. Itu karena faktor ekonomi biasanya. Aduh, saya nggak punya gaji, saya masih sedikit gajinya. Aduh, saya kayak kurang deh kalau sekarang menikah dengan struk gaji cuman segini. Nah, berarti dia masih ragu dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat-lihat ini. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Nah, ini iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Jika kalian fuqara, fakir atau miskin, yughnihimullahu min fadlihi, Allah yang akan mengayakkan untuk mereka. Jadi kalau sudah ada jodohnya, usia sudah cukup, ya, ilmu sudah matang, sama-sama sudah beringinan menikah, ya udah nikah. Perkara nanti penghasilan kita masih sedikit, nggak cukup di zaman sekarang yang banyak kebutuhan, yang serba mahal, itu kan teori kita. Kita yakin aja sama Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Saya dulu menikah, ya mungkin zaman itu ya gaji berapa ratus ribu rupiah gitu ya. Kalau dihitung itu nggak akan cukup, gitu kan? Nggak akan cukup. Tapi karena kita sudah bertekad untuk menikah, ya, ya qadarullah begitu. Pelan tapi pasti Allah cukupkan segala yang kita butuhkan. Ya, sekarang punya anak yang sudah besar-besar, sudah kuliah, ya, yang di SMA, ya semuanya alhamdulillah masih bisa sekolah begitu. Makanya kalau kita takut dengan rezeki yang ada di kita hari ini, jangan menjadi halangan untuk maju ke jenjang pernikahan. Yang penting punya pekerjaan. Sedikit banyak penghasilan itu relatif, begitu, relatif sekali, ya. Nah, kalau teman-teman nunggu gaji 20 juta per bulan, mau sampai kapan? Keburu tua, ya. Ini keburu kiamat nanti nauzubillah ya. Karena belum menikah, karena menunggu-nunggu sampai dikatakan cukup, sangat-sangat relatif. Jadi ya sudah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Berikutnya, karena panitia juga pengen kita ada diskusi ya. Saya ingin melengkapi dulu paparannya. Nah, ini bagaimana agar samawa? Kan kita ingin sampai ke surga kan ya, sakinahnya itu. Nah, secara keduniaan kita juga berikhtiar gitu ya. Karena kan dunia ini adalah ladang buat akhirat nanti. Apa yang kita petik di akhirat kan sekarang ditanamnya itu. Maka punya kemampuan dan kemauan saling memahami kekurangan dan kelebihan pasangan. Teman-teman tidak sedang menikah dengan malaikat. Teman-teman tidak sedang menikah dengan sosok yang sempurna, tidak. Ya, kita adalah manusia biasa. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Oke, ada kekurangannya banyak, tapi juga ada kelebihan. Jadi menikah bukan mencari kesempurnaan, tapi nikah adalah saling memahami kekurangan dan kelebihan. Itu kunci samawa. Sampai kapanpun kalau teman-teman masih menuntut pasangan harus begitu begini, saya yakin nggak akan bisa bahagia, tidak akan merasakan sakinah. Memahami hak dan kewajiban ini pentingnya duduk di kajian di majelis ilmu. Biar kita paham, oh sebagai seorang muslim, ini Allah hak saya kepada pasangan, ini Allah kewajiban saya kepada pasangan. Begitu juga kepada anak-anak kita. Islah mendamaikan. Kan islah itu kan mendamaikan. Berarti kita sudah melewati fase solah damai, tapi islah mendamaikan. Ya, berarti kita sudah nggak pantas lagi menjadi orang-orang yang didamaikan oleh orang lain, tapi kitalah yang bisa mendamaikan. Ini berat memang, tetapi ini akan kita paksakan harus bisa menjadi orang-orang yang mendamaikan diri kita dengan pasangan. Atau ya kalau bisa mendamaikan orang lain yang sedang berselisih dan seterusnya. Introspeksi diri. Ya. Suami konon egonya lebih tinggi.
istri konon emosinya lebih tinggi. Silahkan introspeksi aja, ya. Introspeksi apa kekurangan saya kepada pasangan. Jangan-jangan kita banyak menuntut nih ketimbang memberi gitu kan. Saling memaafkan ya, karena tadi pasangan kita juga bukan manusia yang sempurna gitu. Saling memaafkan. Di beberapa ayat Allah menyebut bahwa memaafkan itu lebih baik untuk kalian, ya. Jangan menuntut cerai. Ini sesimpan nih kata ini, kalimat ini karena banyak sekali. Ini kejadian ya, karena saya juga alhamdulillah punya beberapa majelis taklim itu yang kadang-kadang ada saja yang curhat tentang keluarga mereka ya. Ada ibu-ibu yang merasa apa namanya gelisah gitu ketika sang suami dengan mudah mengatakan kata-kata cerai, begitu kan? Dan juga para istri tidak boleh juga memudahkan diri untuk meminta cerai kepada suami yang tidak ada alasan. Ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah, teman-teman sekalian, ini bagi yang belum menikah, saya bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Kata nikah itu kan dalam surah Luqman itu digambarkan sebagai sebuah bahtera di sebuah samudera yang maha luas. Namanya bahtera itu kan di lautan ya, ada ombak, ada angin, ada badai, ancaman ikan-ikan berbahaya, dan lain sebagainya. Termasuk dalam mengarungi rumah tangga, masalah selalu ada. Bohong kalau dalam berumah tangga kita tidak memiliki masalah besar atau kecil, sedikit atau banyak gitu. Selalu ada. Nah, bagaimana caranya? Sabar dan syukur. Karena Nabi juga sudah merasa kagum dengan kita orang yang beriman. Hanya sabar dan syukur sifat kita. Ketika mendapatkan ujian dalam pernikahan, ya sabar. Ketika kita melakukan kenikmatan dalam rumah tangga, ya bersyukur. Ini ada juga Nabi dengan indah mengatakan, besar pahala seorang istri yang sabar atas keburukan akhlak suaminya. Besar pahala seorang suami yang sabar atas keburukan akhlak istrinya. Ya, tentu buruk di sini adalah sesuatu yang masih bisa diperbaiki, gitu kan, yang masih dalam toleransi di dalam berhubungan, begitu, komunikasi dan seterusnya. Berkomunikasi dengan baik, ya, di Al-Ahzab ayat 71 itu ayat yang sangat indah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Ini ayat seringkali oleh Nabi dikutip pada saat khutbah nikah. Karena bagaimanapun kunci berkomunikasi, kunci berbicara adalah pembuka atas masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan sampai, mohon maaf ya, wahai para suami, kepada orang lain ramah gitu ya, sopan santun, tapi kepada istrinya, wah luar biasa. Teriak-teriak gitu ya. Begitupun istri ke laki-laki lain soft spoken gitu ya kalau bahasa sekarang. Kepada suaminya, wah teriak-teriak. Nah, jadi yuk belajar bersama. Saya juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Nah, yang ketiga, permasalahan ini karena kita kadang-kadang tidak siap untuk menghadapinya. Dengan kata lain, yuk duduk, hadir di majelis ilmu. Ada apa nih? Ya, dengan diri saya, dengan suami saya, masalahnya apa? Dudukan perkaranya sesuai dengan syariat Allah begitu ya. Pertimbangkan keluarga. Teman-teman sekalian, memang ini menjadi trigger ya keluarga itu untuk bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Contoh, suami istri yang seringkali bermasalah, seringkali mau bercerai, tetapi tidak jadi gara-gara melihat anak misalkan. Walaupun juga suami istri berhak untuk bercerai kalau memang tidak ada solusi gitu. Cuman kan kadang-kadang pertimbangan anak, pertimbangan keluarga besar, terkadang kita ingin menangguhkan gitu. Ya kita ambil positifnya saja gitu. Walaupun juga tidak boleh-boleh amat ya. Ini para akhwat mohon maaf kalau nauzubillahi min dzalik ya, suaminya KDRT, suaminya zolim, kemudian dia bertahan demi anak. Sesungguhnya anak juga tahu kok Bu, ibu tidak bahagia gitu. Anak juga tahu kok kita sedang bermasalah gitu. Makanya kalau tidak ada jalan keluar ya talak nggak apa-apa, cerai. Kalau Allah benci, tapi halal untuk dilakukan. Tapi mohon maaf ya, jangan pulang webinar kita besok cerai ya, enggak gitu. Tetap harus dijaga dengan sebaik-baiknya ya.
Kemudian perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah. Mudah-mudahan ibadah ini semua hal kita curhatkan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah ya, dan nanti Allah ijabah doa-doa kita. Nanti di terakhir perbanyak doa, Allah berikan kita kekuatan di dalam menghadapi rumah tangga yang luar biasa ini. Selanjutnya terakhir, tadi di judul ya, kita ingin sampai ke surga, namun juga di dunia kita ingin lebih lama bersama pasangan kita. Ya, saya ambil contoh-contoh foto yang melambangkan sebuah keharmonisan. Ini foto loh ya, sebuah kedekatan sampai di masa-masa lansia. Ini kan juga wah inspirasi banget buat kita ya. Di usia kita yang masih yang mungkin ada yang baru 30, 40, saya yang sudah 50 lebih, kan juga kepengen bareng-bareng pasangan sampai seperti gambar ini yang menunjukkan bahwa mereka bertahan gitu dengan ujian-ujian pernikahan mereka ya. Dan tentu saja kebahagiaan yang paling hakiki adalah manakala kita bersama-sama pasangan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan hatur nuhun ya. Orang sudah bilang hatur nuhun. Ini kue-kue lebaran nih saya ajak aroma-aroma Ramadan ya sudah siapkan gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan bisa menjadi insight di malam hari ini. Motivasi bagi yang belum menikah segera menikah. Bagi yang sudah menikah tetap bersemangat untuk menghadirkan sakinah, dan insya Allah sakinah kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke surga nanti insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau tadi dalam paparan ada kata-kata yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustadz ya, yang telah menyampaikan materinya luar biasa ya, yang memang mungkin kita belum pernah dapat ya. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa ini gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal mula gitu ya, membangun keluarga sakinah sampai jannah gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan gitu ya. Dari materi tadi apa yang mau ditanyakan, barangkali apa yang mau lebih diperjelas lagi, seperti apa, harus bagaimana, dipersilahkan dari Bapak atau Ibu yang akan menanyakan, dipersilahkan gitu ya. Baik, ini ada Di chat juga boleh, di chat room. boleh Mau di chat juga. menyampaikan silakan. Lihat. Nah. Sudah paham semua kayak Ustaz Cepi, sudah tinggal dipraktekkan ini mah. Silakan Teh. Oh, ada tuh. Ada. Silakan Teh. Ustaz Cepi izin bertanya. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berkenalan, Pak. Saya dari Pondok Pesantren Anibras di Subang. Oh iya. Kebetulan belum menikah, baru Insya beres Allah. kuliah. Segera insya Allah. Amin ya Allah. Mohon doanya aja. Izin bertanya, Hilda tuh pernah belajar sama Kiai mengenai menopause, masa-masa fase menopause. Nah, Hilda juga pernah baca di umur 50 tahun ke atas mungkin ada fase laki-laki itu hormon apa ya? Mohon maaf, hormon gairahnya mungkin apa ya? Itunya berkurang. Terus mungkin nanti ada di fase perempuan itu ada fase menopause di umur 50 atau sampai 55 tahun ke atas ya, Pak Ustadz. Iya. Izin bertanya, untuk melewati masa-masa tersebut gitu. Karena kami semua juga
tentunya ingin mendapatkan sakinah sampai jannah itu tuh benar-benar harapan Amin, kami amin. ya. Untuk melewati masa-masa itu mungkin solusinya seperti apa? Mungkin dari pengalaman atau bagaimana gitu. Begitu paling Iya, iya, iya. Baik. itu Silakan aja Ustaz, yang langsung dijawab mau saja. Langsung Terima ya, kasih Masya Bapak. Allah. Langsung Ya, saja. Teh Hilda belum nikah udah mikirin menopause ini. Ya belum Sempat menikah belajar sama sudah. Pak Gak apa-apa. Kiai, jadi Iya, sempat nggak kepikiran apa-apa. jauh. Nggak jadi deh. Nggak. Betul. Memang saya juga ada pengalaman. Kebetulan saya kenal dengan seorang dokter. Apa sih yang dokter tentang reproduksi perempuan? Oh, begini apa gitu ya. Testosteron ya. Ternyata beliau juga pernah membuat semacam konsultasi dengan ibu-ibu yang sudah menopause di usia 50 ke atas itu memang ada semacam kekhawatiran gitu bahwa dia takut tidak menarik lagi bagi suaminya dan seterusnya. Juga para suami juga kehilangan gairah gitu kan di usia-usia di atas 50. Sebetulnya em, kita kembalikan ke tujuan semula kita gitu. Kan nikah itu nggak semata-mata urusan biologis ya, nggak semata-mata urusan syahwat ya. Karena pernikahan kan sesungguhnya ada di fase kita ingin punya teman bicara ya, punya teman bersama-sama sampai maut memisahkan, kemudian bertemu lagi di surga. Kan nggak ke sana arahnya, nggak ke sana saja, ke urusan biologis saja. Dan itu mah ada pastinya tuh teh itu juga ada di usia-usia berapa yang kemudian berkurang begitu ya. Jadi insya Allah jangan khawatir dengan masalah-masalah itu. Banyak juga saya punya guru yang di usia 70 tahun, istri si uminya meninggal, kemudian nikah lagi di usia 70 tahun. Bukan urusan itu, tapi memang dia pengen ada orang yang bisa diajak bicara gitu. Meureun lamun rek sare orang Sunda bilangnya aya nu mencetan gitu nya, aya nu ngabaluran balsem gitu kan, da pararegel gitu cangkeng teh. Punten ya yang di luar Sunda mungkin nggak ngerti. Nah jadi insya Allah pondasinya dikuatkan, nikah tidak semata-mata hanya untuk itu, bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di usia berapapun nggak ada masalah. Kita sampai ke surga gitu. Jadi paradigma berpikirnya bahwa nikah itu nggak semata-mata karena urusan-urusan syahwat, urusan biologis gitu. Karena semuanya akan berubah gitu sesuai dengan kemampuan tubuh kita yang semakin hari semakin melemah begitu ya. Tetap semangat insya Allah gitu. Baik, Ustaz Cepi mangga. Amin Ya, ya Allah, terima ya, kasih Pak Ustadz. Iya, Amin. sama-sama. ya, Teh Hilda cukup ya. Ter Cukup paham ya, ya, insyaallah. Ustadz Cepi syukron jazilan. Siap, apa. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi di chat ya. Ini lumayan banyak juga yang nanya. Ini saya bacakan ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi suami yang emosinya sering meledak-ledak katanya Ustadz? Apa kita harus diam saja di saat suami mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan Ustadz? Coba Ustadz Ya. langsung dijawab aja Ya. Ustadz. Baik, terima kasih ya Bunda yang sudah menyampaikan dinamika dalam rumah tangga. Memang betul, seringkali kita menemukan pasangan-pasangan yang eh, secara emosional itu tidak terkendali begitu. Namun juga itu tidak dinormalisasi karena bagaimanapun seseorang tuh nggak boleh marah dalam konteks yang merugikan atau marah yang hanya untuk konsumsi dirinya. Kan Nabi juga sudah berulang-ulang la tagdob falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka bagimu surga. Sesungguhnya Bunda yang mendapati problema ini sabar ya menghadapi itu, kemudian sambil dicarikan jalan keluarnya. Sebab kalau dia sedang marah itu kan api ya. Kalau Bunda ikut marah berarti nyiram dengan bensin. Nanti akan makin meledak lagi. Tunggu dia reda, emosinya menurun, kemudian Bunda silahkan menyampaikan ya dengan penuh ketenangan walaupun mungkin di awal agak berat begitu ya. Agar apa? Ketemu solusi, ketemu masalah yang sebenarnya. Kan dalam istilah orang Sunda itu kan repok. Jadi
repok. Jadi kalau suami pok, istri rep. Kalau istri pok, suami rep, diam begitu. Nah, karena kalau dua-duanya dilayani dengan tidak proporsional, maka akan terjadi ledakan yang lebih dahsyat. Yang kedua, eh, Bunda minta bantuan ya seseorang yang bisa menasihati suami gitu ya. Kalau Bunda merasa tidak yakin dinasihati oleh Bunda akan baik, akan menerima, silahkan cari apa namanya orang lain yang bisa menasihati. Yang ketiga, dampak buruk bagi anak-anak yang melihat ini nanti akan meniru karena children see, children do. Apa yang dilihat oleh anak itu akan ditiru. Nanti anak akan tumbuh jadi orang yang juga emosian karena melihat ayah bundanya atau ayahnya atau bundanya seperti itu. Jadi sebaiknya selesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, dengan tutur kata yang bijak gitu. Setiap masalah ada jalan keluarnya kok. Tidak harus selalu dengan marah-marah. Atau Bunda juga introspeksi. Kira-kira triggernya apa ya sampai suami kok jadi emosian? Apakah suami tidak tahan dengan eh, tidak tahan dengan Bunda yang pakai dasteran terus gitu ya? Atau apa gitu? Coba dipelajari. Apa trigger yang kadang-kadang Bunda akan paham kenapa suami seringkali emosi karena apa biasanya? Sama-sama introspeksi begitu ya. Itu saya Cepi, mangga berikutnya. Siap, siap, Ustaz. Ini masih ada yang chat juga nih, masih kita bacakan lagi nih, Ustaz. Sebentar. Seseorang dipertemukan karena berjodoh atau orang berjodoh terus ketemu. Itu, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Iya. Semuanya karena takdir Allah sebetulnya ya. Kita tidak mereka-reka apakah ini jodoh kemudian dipertemukan atau saya bertemu kemudian menjadi jodoh ya sama saja sebetulnya gitu kan. Bertemu itu ya jodoh begitu ya. Nah, jadi eh, kita hanya tugasnya adalah berikhtiar mencari jodoh yang terbaik gitu. Ikhtiar berusaha bertanya, berdoa kepada Allah diberikan jodoh yang terbaik. Ya, entah bertemu dulu atau nanti malah setelah bertemu baru berasa itu udah jodoh saya begitu. Kan kan semua orang akan berbeda cerita kan. Kan ada juga eh, orang-orang yang dijodohkan misalkan. Kan zaman dulu ada tuh kasus-kasus dijodohkan. Eh, Tidak cinta, tidak kenal, ya, tidak sayang apalagi tiba-tiba harus nikah sama orang itu. Tapi kalau ketika menikah, kok istrinya baik ya, kok suaminya baik ya, padahal awalnya nggak kenal, nggak apa-apa gitu. Kemudian saling menyayangi. Cinta itu kan bisa datang belakangan gitu. Yang penting nyaman aja dulu menikah dengannya. Nanti juga akan Allah berikan rasa sayang dan cinta sebagai pembuktian atas jodoh yang Allah berikan kepada kita. Ya, di mute Cacepi. Cacepi mikrofonnya. Ayo, Sebentar. diulang. Diulang ya, Ustaz ya. Iya, tadi Kalau nggak tanya, kedengaran. siap, Ustaz. Sebentar. Ini, Assalamualaikum, Ustaz. Cerai dalam keluarga itu ada syaratnya atau tidak diadakan dalam agama, Ustaz? Syukron. Iya, cerai itu diperbolehkan manakala sudah ada kezaliman. Ya, yang kedua, tidak tegaknya lagi syariat Allah dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Ya, sudah jauh dari hukum Allah, muncullah nanti yang namanya perceraian. Itu jalan terakhir. Setelah nasihat, 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 nasihat tidak berkenan, tidak terima, tetapi kemudian di situ ada kezaliman, ada pelanggaran syariat, maka muncul perceraian. Jadi bukan karena rasa, bukan karena intrik-intrik yang sifatnya sesaat, betul-betul di situ tidak ada penegakan syariat, baru perceraian ada gitu. Ya, jadi usahakanlah kalau memang selama itu mah kesalahan-kesalahan yang sedikit mah dimaafkan weh, saling introspeksi gitu ya. Kecuali tadi sudah KDRT ya, sudah ada kemaksiatan, istri pergi-pergi nggak pernah izin,
ya udah abai dengan kewajibannya, suami juga sudah abai dengan kewajibannya, sehingga yang terjadi adalah ketidaknyamanan di rumah, ya, anak-anak berdampak juga dan seterusnya, ya kata cerai bisa diucapkan atau dilakukan karena nggak ada kemaslahatan dalam rumah tangganya gitu, ya. Baik Ustaz. Masih ada Ustaz dua lagi nih Ustaz ya dari peserta bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, nama saya Astri Ciana Rohmah. Tadi kan Ustadz bilang pernikahan itu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana dalam pernikahan itu malah banyak pertengkaran dan hanya salah satu saja yang memahami. Bukankah dalam pernikahan itu suami yang baik dan imam yang baik, contoh baik dari mulai suami dulu kan Ustadz katanya. Gitu Ustadz. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya. Ya. Maka di Al-Qur'an bahasa-bahasa menikahlah itu kan buat para suami, ya. Yang menikahkan adalah walinya, wali dari istri, ya. Nah, di sini sebetulnya pemahaman-pemahaman itu akan dibangun sejak komitmen dari awal. Maka bahasa sekufu itu dalam kaidah agama itu ya keimanan, ketakwaan dan agama gitu. Kita nggak lihat dari kufu-kufu yang sifatnya duniawi gitu. Makanya buat komitmen gitu ya, buat komitmen bahwa masing-masing harus memahami konsep pernikahan itu sama gitu. Tidak jomplang, tidak hanya suaminya yang paham, istrinya enggak. Atau istrinya yang paham, suaminya enggak. Bareng-bareng belajar. Maka tadi di awal saya mengatakan ya agar sakinah itu ya hadir di majelis ilmu biar nanti pemahaman itu sama gitu, tidak ada ketimpangan yang akan menimbulkan percikan-percikan permasalahan karena perbedaan persepsi, ya, perbedaan eh, pemahaman, perbedaan hal-hal yang sesungguhnya kadang-kadang tidak prinsip begitu kan. Makanya bisa nggak suami untuk pertama dia akan menjadi kawam bagi istrinya, menjadi ayah bagi anak-anaknya, otomatis dia harus memiliki segudang kesiapan untuk tampil menjadi teladan gitu. Nah, cuman kadang-kadang ada juga di pertengahan proses nikah itu kok dapat suami ternyata tidak sesuai dengan apa yang digambarkan. Ya sama-sama belajar. Dan salah besar kalau suami tidak mau belajar untuk menjadi suami yang baik gitu. Kadang-kadang kita siap menikah tapi tidak siap menjadi suami yang baik. Kita siap nikah tapi nggak siap jadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak. Maka sama-sama semuanya disiapkan dengan semampu yang bisa kita lakukan. Ya, jika ada hal seperti itu, saya sarankan untuk menyatukan pemahaman. Yuk belajar bareng-bareng bagaimana menjadi suami, istri, ayah, ibu yang baik bagi keluarganya. Kan mau ke surga bareng, masa yang satu ke surga, yang satu ke neraka, baik kan nggak bisa. Ya harus bareng-bareng begitu. Dan di dunia ikhtiarnya itu bukan nanti menunggu di akhirat gitu. Ya, baik, Ustaz. Ini ada dua penanya lagi, Ustaz. Ya, mangga. Apa Ustaz izin bertanya, kan jodoh itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan termasuk takdir muallak yang bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Nah, apakah cukup? Mana sebentar. Cukup dengan amalan seperti istiqoroh dan berdoa, atau apakah ada amalan lain yang ditunjukkan untuk menjemput jodoh, Ustadz? Ya, betul sekali. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ini sesuatu yang tidak mudah ya, effortnya juga sangat tinggi untuk mendapatkan jodoh yang baik ya, yang sesuai dengan harapan kita. Maka teman-teman juga jangan sungkan membuka diri gitu ya, membuka diri kepada guru-guru kita. Selain mendoakan, ya juga mohon diikhtiarkan mencarikan, begitu kan? Insya Allah guru-guru kita kan mereka orang-orang yang baik ya, pasti akan memberikan jodoh yang baik pula kepada kita. Begitupun orang tua kita dimintai doanya, dimintai ikhtiarnya gitu. Jadi tidak cukup dengan berdoa saja ya, curhat-curhat di buku diary atau curhat-curhat di Instastory, enggak, kita langsung direct kepada Allah dan juga
kita mengikhtiarkan kepada orang-orang yang kita percayai untuk diberikan jalan ya jodoh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, terus yang kedua, mohon maaf, kitanya juga jangan terlalu apa di awal kata-kata saya itu ekspektasinya gitu ya. Paham nggak ya teman-teman maksudnya? Jadi jangan ketinggian gitu ekspektasi kita mendapatkan jodoh teh gitu ya. Harus begitu, harus begini. Ingat, usia kita makin bertambah gitu kan. Ya sudah, ketika memang ada orang yang kita percayai, orang tua kita, guru kita yang baik, yang kita yakini kebaikannya, terus menawarkan calon pasangan kepada kita, dan kita pun juga tahu dia orang baik, ya sudah gitu. Jangan terus larut dalam mimpi-mimpi kita yang ingin dapat pasangan yang seperti A, B, C, D gitu ya. Atas jodohnya mah insya Allah gitu ya. Nanti juga akan dipertemukan dan kita juga akan bisa menikmati hidup dengan orang yang ya mungkin lewat orang yang kita percaya itu gitu ya. Seperti itu. Ketimbang kita ikhtiar sendiri-sendiri saja dapat yang mohon maaf ya penipu gitu ya. Wajahnya tak seindah di medsos. Nah, rasain makanya. Jadi udah di dunia nyata aja gitu ya. Walaupun ada yang berjodoh karena medsos boleh, tapi kan tetap pada kenyataannya kata Nabi, lihatlah gitu calon istrimu. Artinya dunia nyata juga sangat penting gitu. Itu Ustaz yang bisa Ana jawab. Ya, baik Ustaz. Terakhir Ustaz nih ada pertanyaan lagi nih terakhir. Saya sering mendengar dari ibu-ibu suami atau istri seringkali egonya suka tinggi terhadap pasangannya. Kiat-kiat apa supaya bisa menurunkan ego? Nah, yang satu lagi, bagaimana menghadapi perbedaan karakter dengan pasangan? Syukron Ustadz. Iya, ego itu sebetulnya kan berangkat dari hawa nafsu kita, godaan syaitan sebetulnya, ya. Sebab masalah nggak selesai dengan ego, tapi dengan pikiran yang jernih, dengan hati yang bersih, ya. Jangan dinormalisasi bahwa perempuan itu egonya tinggi, kemudian para suami memakluminya, nggak juga. Itu adalah tantangan akhlak kita, adab kita kepada pasangan dan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan egois, boh suami, boh istri ya. Kita sama-sama saling menerima, saling memaklumi segala kekurangan dan kelebihan ya, bareng-bareng introspeksi. Nah, untuk karakter yang berbeda, memang betul suami istri itu kan lain lubuk, lain ilalang. Apa sih kan? Lain berambut sama hitam, isi kepala kan berbeda. Pasti itu beda karakter akan muncul. Bohong kalau kita nggak nemuin perbedaan karakter. Dua manusia yang berbeda latar belakang pendidikan, yang berbeda keluarga, berbeda budaya, ya wajar dong ada perbedaan karakter. Mungkin istrinya dididik dengan kelembutan oleh keluarganya, sementara yang suami dididik dengan kekerasan karena hidupnya susah dan sebagainya, kan bisa berbeda. Tapi dipahamkan dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang baik, hak dan kewajiban. Qaulan sadida, qaulan layyina, ittaqullaha. Itu kan menyelesaikan masalah itu sebetulnya. Perbedaan-perbedaan itu. Terus mau dipertahankan terus perbedaan. Ya kapan kita berpikir penyamaan karakter kalau kita selalu berbeda-beda. Emang nggak beda, tapi kan fisik kita kan sama begitu ya. Yang satu istrinya orang Cianjur, mohon maaf. Ya suaminya orang Batak gitu kan. Yang satu lemah lembut, yang satu kalau bicara intonasinya agak tinggi, kan belum tentu hatinya jelek gitu kan. Karakter saja begitu ngomongnya, suka tarik begitu ya. Nah, coba kita mulai bijaksana bahwa sesungguhnya yang paling penting adalah kesamaan fikrah, penyamaan pikiran dan hati kita. Insya Allah dengan takwa tadi kita akan beriring sejalan dengan pasangan kita insya Allah. Ya. Baik Ustaz. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa ya. Barusan berarti kan kita tinggal mempraktekkan bagaimana caranya supaya bisa menggapai keluarga sakinah sampai jannah gitu ya. Tadi yang telah disampaikan pemateri ya Ustadz itu ya, pokoknya harus dipraktekkan gitu ya. Jangan sampai
sekarang mendengarkan materinya, iya angguk-angguk dan sudah bertanya juga, tapi kita tidak dipraktekkan, ya percuma gitu ya. Mau menggapai sakinahnya seperti apa kalau memang kita tidak dipraktekkan. Sehingga dari keilmuan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, silahkan dipraktekkan gitu ya di keluarganya. Kalau biasa karakternya berbeda ya mungkin berbeda ya. Tapi bagaimana caranya supaya bisa sama-sama bareng-bareng gitu ya, ngobrol bareng gitu ya, supaya bisa lebih dekat lagi. Itu mungkin ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, terima kasih gitu ya atas kehadirannya gitu ya di acara seminar atau webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Amin. kita, Amin ya Allah materi ya. kita pada malam hari ini sangat bermanfaat, bukan hanya di dunia, juga kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya Allah Amin ya ya Rabbal Allah. alamin. Sebelum ditutup, mungkin Ustadz closing statement dari Ustadz Ya. dan poin penting untuk teman-teman sekalian. Mangga Ustadz. Baik, untuk teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, yang belum mendapatkan jodoh, terus berdoa. Saya turut mendoakan segera dapat jodoh yang terbaik dari Allah. Yang sudah menikah ya, Allah sakinahkan teman-teman semua, dikuatkan, disabarkan, dan mudah-mudahan nanti mendapatkan keturunan yang kelak menjadi penghias kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk menjadi sakinah dalam rumah tangga, mari kita terus belajar. Belajar dan belajar ya. Bagaimana Allah dan Rasulullah menuntun kita dalam kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang produktif ya, pribadi yang kemudian berdaya buat dirinya dan juga buat orang lain. Demikian saat yang bisa Anda sampaikan. Anda juga mengucapkan terima kasih ya sudah diundang di webinar kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua. Siap, jazakumullah khair Ustadz atas ilmunya yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita untuk menggapai sakinah dan juga sampai jannah gitu ya. Amin. Sebelum ditutup, Bapak Ibu sekalian silahkan on cam terlebih dahulu karena kita akan foto bareng ya untuk dokumentasi dan nanti untuk kedepannya juga insya Allah kita akan ada webinar lanjutan itu ya. Insya Allah kita tidak beres di sini saja, tapi nanti insya Allah next-nya kita akan ada webinar lanjutan, sehingga teman-teman sekalian, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, bisa terus mengupgrade keilmuannya tentang keluarga gitu ya. Silakan, panitia, sudah? Oke, siap ya? On cam semuanya ya, untuk dokumentasi. Siap ya? Sudah, siap. Siap. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, ke bawahnya. Khawatir nggak ke bawah. 1, 2, 3. Udah. Oke. Udah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian dan saya ucapkan juga jazakumullah khair kepada Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz disehatkan gitu ya, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa isi materi lagi Ustadz gitu bareng-bareng kita gitu ya. Next gitu ya. Nanti materinya yang lebih luar biasa lagi dan ini juga menjadi bekal untuk kita semua gitu ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum. Syukran Ustaz. Sami-sami. Yuk, mangga.